Oke anak-anak, selamat pagi. Eh, Materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi Bapak sebelumnya yang saya sampaikan di Classroom, berupa modul yang membahas mengenai aplikasi PowerPoint. Nah, kali ini Bapak menyampaikan sebuah materi dalam bentuk video pembelajaran, merupakan bentuk praktek dari modul yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan. Nah, di hadapan kamu ini adalah lembar kerja dari aplikasi PowerPoint. Nah, apa saja interface yang perlu kamu pahami? Kita mulai dari yang atas. Nah, di atas ini adalah title bar yang berisi dua informasi penting. Yang pertama adalah nama dari presentasinya dan nama dari aplikasinya. Nah, secara default nama dari lembar kerja aplikasi PowerPoint itu adalah presentation. Artinya ketika kamu membuat sebuah lembar baru, maka secara otomatis namanya presentation 1, presentation 2, presentation 3. Nah, ini akan berubah jika kamu sudah menyimpan sebuah lembar kerja dari PowerPoint. Akan berganti sesuai dengan nama yang sudah kamu tentukan. Nah, berikutnya ini ada quick access toolbar ya, karena berupa icon-icon atau tombol cepat yang sering kita gunakan pada saat kita membuat presentation ya, biasanya berisi beberapa icon dari PowerPoint, icon save as atau icon save, ada undo, redo, dan di sini di bagian tombol kecil ini adalah tombol yang submenu yang bisa kamu pilih untuk memunculkan toolbar baru. Misalnya kita ingin toolbar open, tinggal klik maka akan dimunculkan seperti ini. Nah, jika kamu tidak menginginkannya, cukup tinggal hilangkan saja dengan cara klik sekali lagi. Oke, itu quick access toolbar. Berikutnya di sini ada beberapa menu ribbon dari PowerPoint yang masing-masing menampilkan beberapa toolbar yang berbeda-beda. Nah, dimulai dari file, home, insert, design, transition, animation sampai kepada add in ya. Nah, biasanya add in ini adalah menu ribbon tambahan ketika kamu menginstal sesuatu aplikasi yang bisa dikaitkan ke dalam aplikasi PowerPoint. Oke. Nah, setiap menu ribbon ini akan memunculkan beberapa toolbar yang biasanya dipisah oleh beberapa panel. Di sini ada panel clipboard, ada panel slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Nah, begitu seterusnya untuk insert, untuk design, untuk transition, animation, slide, review, view, dan ads. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari menu ribbon yang ada pada aplikasi PowerPoint. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada dua panel. Ada ini, kotak ini namanya touchpad, dan touchpad ini berisi dua panel slide dan outline. Nah, biasanya slide itu adalah menampilkan miniatur dari slide kita yang ada di tengah-tengah layar ini. Nah, biasanya akan memunculkan beberapa jumlah slide yang sudah kamu buat dalam membuat sebuah presentasi. Contoh seperti ini, ketika Bapak menambahkan sebuah slide, nah otomatis ini akan bertambah. Nah, tetapi di bagian slide-nya hanya satu yang terlihat. Nah, sebenarnya slide kita itu ada dua. Nah, seperti itu. Jadi ini menginformasikan jumlah slide yang sudah kita buat dalam presentasi kita. Nah, outline itu biasanya menginformasikan apa pesan atau teks yang kita ketikkan di dalam slide kita. Misalnya seperti ini, saya bikin judul
bahaya narkoba. Nah, jadi apa yang kita ketik dalam slide kita di bagian outline akan dimunculkan. Jadi outline ini berupa kerangka ya, struktur kerangka dari sebuah presentasi yang kita buat. Nah, di tengah-tengah layar tadi Bapak sudah sebut beberapa kali lembar kertas putih ini adalah namanya slide. Di slide ini nilai yang akan dimunculkan ketika kita ingin mempresentasikan suatu informasi ke depan audiens atau pendengar kita. Nah, biasanya di dalam slide itu ada berupa kotak isian ya. Ini namanya placeholder ya, berupa kotak yang kita akan isi berupa teks atau pesan atau isi dari presentasi kita. Nah, lanjut kita di bagian bawah ada notes ya, notes ini berupa pesan tambahan ya, biasanya menginformasikan suatu catatan yang ada kaitannya dengan isi presentasi kita gitu. Nah, berikutnya di bawah ini adalah status bar. Nah, ini status bar ya, status bar ada berisi slide 1 of 1, ada office time dan English language. Nah, lanjut kita di bagian bawah kanan ini ada top view ya, beberapa tampilan dari penyajian presentasi kita nanti. Nah, sekarang ini tampilan kita dalam bentuk normal. Nah, di sini ada tampilan bentuk slide sorter, nanti akan menampilkan seberapa banyak slide yang sudah kamu buat. Berikutnya ini ada reading view, tampilan untuk membaca. Kita close dulu kalau sudah dalam tampilan reading view. Oke, berikutnya di sini slideshow. Nah, ini tampilan dalam bentuk penyajian nanti lahirnya. Jadi ketika kamu mempresentasikan di depan audiens, maka tampilannya adalah slideshow ya. Nah, kita balikan ke normal. Nah, di sebelah kanan paling kanan ini adalah zoom ya. Kalau ke kiri itu namanya zoom in atau mengecil, dan ini namanya zoom out untuk memperbesar. Nah, biasanya digunakan untuk memperjelas ya tampilan dari slide. Nah, defaultnya adalah nah, seberapa besar itu tergantung kamu, seberapa nyamannya kamu melihat slide kamu nanti. Nah, itu saja beberapa interface ya dari aplikasi PowerPoint yang akan sering kamu gunakan nantinya untuk membuat sebuah presentasi. Nah, berikutnya kita lakukan beberapa hal-hal ya, pengoperasian sederhana pada saat kamu nanti membuat sebuah presentasi, yaitu operasi menyimpan ya, bagaimana membuka dan menutup sebuah presentasi. Nah, kita mulai dari menyimpan. Nah, untuk menyimpan sebuah presentasi cukup mengklik menu file. Nah, di sini ada dua menu, ada save dan save as. Nah, ketika sebuah presentasi belum pernah disimpan sama sekali, maka kedua perintah ini akan sama ya. Kita klik save, akan memunculkan kotak dialog save as. Nah, sedangkan kita mengklik save as, sama akan memunculkan save as. Nah, ini akan berbeda ketika sebuah file atau sebuah presentasi itu sudah pernah disimpan sebelumnya, maka tombol ini akan mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kesimpulannya save as adalah
menu pilihan yang kamu klik ketika sebuah presentasi kamu belum pernah tersimpan sama sekali. Sedangkan save adalah perintah untuk menyimpan kembali sesuatu file presentasi yang sebelumnya sudah pernah tersimpan. Ya, jadi tinggal kita klik save as, tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya saya buat di dokumen dengan judul bahaya narkoba, baru klik save. Nah, jika file presentasi ini sudah tersimpan, maka namanya akan sesuai dengan nama yang akan kamu buat tadi. Nah, begitu cara menyimpan. Nah, kita lanjut cara menutup ya, menutup dulu sebelum membuka. Nah, menutup di sini ada dua ya, menutup dengan cara meng-close dan exit. Dan perbedaannya, kalau close berarti menutup slide aktif ya, file presentasi yang aktif, tapi tidak keluar dari aplikasi PowerPoint. Sedangkan kalau kamu klik exit, nah itu akan keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, oke, kita lanjut bagaimana cara membuka. Nah, untuk membuka tadi kita bisa klik dari file open, atau bisa saja kamu klik aktifkan yang namanya quick access toolbar tadi, yaitu open. Jadi sama saja dengan cara klik open atau klik open yang ada di atas. Nah, tadi kita menyimpannya di dokumen, pastikan ini dokumen dan kamu melihat filenya, file yang sudah kamu ketahui namanya, lalu tinggal klik open. Nah, oke. Nah, demikian tutorial atau video pembelajaran yang berisikan interface dari aplikasi PowerPoint dan beberapa operasi dasar mengelola presentasi kita. Nah,